balik deretan gedung pencakar langit Jakarta beserta segala aktivitasnya, tanpa disadari, kota yang dahulu bernama Batavia ini ternyata masih menyimpan berjuta misteri dan belum terungkap hingga kini. Bahkan sampai sekarang, masih ada bangunan-bangunan peninggalan Belanda yang berdiri kokoh, namun tak sedikit pula yang terbengkalai. Salah satunya adalah bunker atau terowongan-terowongan kuno yang keberadaannya belum banyak terungkap di bawah Jakarta. Bunker dan terowongan-terowongan yang dibuat pada zaman Belanda ini memang sempat terlupakan. Beruntung, penemuan-penemuan tersebut menarik perhatian masyarakat luas beberapa tahun terakhir. Salah satunya adalah yang sempat heboh di tahun 2016 lalu, setelah ditemukannya terowongan saluran air kuno yang tembus hingga Istana Negara. Menariknya, ternyata cukup banyak terowongan bawah tanah yang ditemukan, bahkan panjangnya hingga beberapa kilometer dan konon menghubungkan satu tempat ke tempat yang lain di Jakarta. Percaya sih, karena mungkin di dalam tanah atau di mana karena kita pernah dijajah sama Belanda, jadi pasti ada tetap peninggalan yang mungkin belum ditemuin walaupun udah bertahun-tahun lamanya. Peninggalan Belanda yang belum terungkap sih pasti percayalah, karena dari kapan sih Belanda di Indonesia itu kan udah lama banget ya, dan pasti nggak semua yang Belanda tinggalin tuh keungkap setelah sama kita. Pasti ada beberapa lah yang masih kubur atau segala macam yang belum kita temuin sih, pasti ada. Dan gue percaya. Itu gue sangat percaya, karena kita kan dijajah sama Belanda nih 350 tahun. Mustahil kalau Belanda nggak ninggalin yang antik-antik nih di Indonesia. Cuman kitanya aja yang belum ketemu. Jadi gue percaya banget bahwa peninggalan Belanda yang antik-antik tempat-tempat pasti ada yang cuman kita belum tahu. Tentunya bisa jadi aset negeri ini untuk bidang pariwisata. Jadi ketika menggali peninggalan dulu yang lama ya, seandainya ada pun ya sebaiknya dieksploitasi lah untuk bisa dijadikan tempat wisata, objek wisata. Jika ditelusuri lebih dalam, di bawah Jakarta memang terdapat beberapa terowongan dan bunker bersejarah. Salah satu bunker yang terungkap keberadaannya adalah di lokasi Museum Perumusan Naskah Proklamasi Jakarta Pusat. Tak hanya benda-benda yang berkaitan dengan peristiwa perumusan Naskah Proklamasi saja, di halaman belakang museum juga terdapat sebuah bunker rahasia yang dibangun sejak zaman Belanda. Bahkan juga saya sudah pernah berkali-kali penelitian arkeologi di Jakarta mulai dari tahun 1985 hingga akhir ini. Kami tuh belum pernah menemukan yang namanya tunnel atau terowongan yang menghubungkan dari satu tempat ke tempat lain. Artinya tanah dalam jarak yang terlalu jauh itu belum terbukti. Bahkan penggalian arkeologi pun yang pernah kita lakukan di mana-mana tidak menemukan adanya yang namanya terowongan yang menghubungkan satu tempat ke tempat yang lain. Enggak, artinya tuh kita tidak menemukan apa yang beredar di masyarakat itu. Artinya tidak ada yang namanya terowongan menghubungkan dari Museum Bahari atau Pasar Ikan sampai ke Istiqlal, itu tidak ada. Begitu juga katanya dari Istiqlal sampai ke Istana, itu tidak ada. Itu sebuah cerita yang nampaknya semu sekali ya. Tapi seolah-olah itu cerita itu benar. Tapi kalau dibuktikan tidak pernah terjadi. Tetapi kalau cuma ruang bawah tanah, kita pernah menemukan itu ruang bawah tanah itu biasanya dibuat ketika menghadapi Perang Dunia Kedua. Itu jadi tempat istilahnya bahasa Belandanya Schuilkelder. Artinya tempat untuk bersembunyi apabila terjadi serangan udara. Peninggalan sejarah belum berhenti. Tak hanya bunker di bawah Museum Perumusan Naskah Proklamasi, di tempat lain pun terdapat terowongan yang menjadi salah satu saksi bisu perkuburan zaman Belanda. Lokasinya adalah di bawah Menara Syah Bandar, Jakarta Utara. Seperti apa kisahnya? Jadi Menara Syah Bandar ini fungsinya sebagai menara pemantau untuk keluar masuk kapal
menuju Pelabuhan Sunda Kelapa. Memang ada beberapa pendapat terkait ruangan di bawah Menara Syah Bandar ini. Yang pertama tadi sebagai bunker, yang dibilang ada terowongan yang menyambung dari sini sampai kastil atau benteng Frederick. Terus juga ada juga yang bilang bahwa digunakan sebagai penjara gitu, untuk orang-orang atau penjahat yang ada di sekitar Pelabuhan Sunda Kelapa zaman dahulunya. Ingin mengupas lebih dalam bunker peninggalan Belanda yang masih terlihat kokoh ini, tim selebritas yang bersama seorang indigo coba menyusuri kisah masa lalu yang tertinggal. Halo pemirsa, sekarang saya di Ruah lagi berada di sebuah menara Syah Bandar namanya. Nah, yang bikin penasaran, katanya sih di menara ini itu tuh di bawahnya tuh ada sebuah bunker yang semacam kayak tempat penjara bawah tanah gitu. Dan ini luas banget sampai ke benteng Frederick yang sekarang tuh udah jadi Masjid Istiqlal. Pengen banget nih nelusurin ke dalamnya. Ayo ikut. Di sini terdapat pintu besi yang merupakan jalan masuk ke dalam lorong bawah tanah menuju benteng Frederick Hendrik atau yang kini menjadi Masjid Istiqlal. Terbilang masih menyimpan misteri, lorong ini cukup menarik perhatian setiap pengunjung yang datang ke Menara Syah Bandar. Sepertinya tidak ada lorong yang sampai ke Istiqlal. Mungkin ada lorong sampai ke bangunan seberangnya saja, tidak begitu panjang. Namun ada beberapa bunker yang terpisah. Jadi di Istiqlal itu hanya sampai mana, lalu ada bunker di Museum Sejarah Jakarta itu sampai mana, tidak sepanjang yang kita dengar. Itu menurut para ahli juga. Memang ada literatur yang bilang dari Menara Syah Bandar ini sampai ke Istiqlal. Nah, cuman setelah kita telusuri lagi literatur itu mungkin tidak sejauh itu, ada tapi tidak sejauh itu, atau terpisah-pisah bunkernya. Ini kan terkunci nih Pak, kenapa nggak dibuka gitu? Nah, kalau yang ini kan memang sedang dalam perawatan juga, dan kalau misalkan kita masuk ke dalam itu agak panas cuacanya, dan kita pun sekarang dalam masa pandemi kan, masa pandemi tidak boleh di ruangan tertutup, nah makanya kita tutup untuk sementara waktu. Kita deketin yuk. Nah, itu ada ruangan ke bawah. Nah, ada beberapa literatur yang bilang itu sempat dijadikan untuk penjara juga ini. Berusia hampir 170 tahun, bunker di Menara Syah Bandar tak hanya meninggalkan sejarah di dalamnya. Seperti halnya bangunan tua tak berpenghuni dan minim penerangan, tak dimungkiri tentu ada saja aktivitas makhluk tak kasat mata di sana. Kalau untuk mengganggu sih saya rasa enggak. Mereka itu pasif. Jadi siapa yang datang ke sini kebetulan punya rasa sensitivitas terhadap makhluk gaib itu tinggi ya berasa. Tapi kalau yang enggak. Jadi overall sih mereka enggak mengganggu. Tadi ketika kita berada di ruang titik 0 itu saya merasa seperti ada hawa-hawa yang mendekati saya. Dan setelah saya coba untuk terawang lebih dalam lagi, saya melihat seperti ada perempuan seperti noni Belanda gitu, dia bergaun putih dan kemudian ada seperti apa ya, pita putih di kepalanya. Cuma saya belum ngecek banget apakah dia itu berdiam diri di sebuah benda yang ada di sana atau dia berkeliaran. Nah, tadi pas waktu di bunkernya itu pas saya ngintip ke dalam itu sesuatu terlihat bentuknya seperti laki-laki tapi matanya merah menyala. Dan saya merasa seperti ada hawa-hawa kepiluan di dalamnya. Konon, di lorong menara merupakan gerbang utama dari bunker rahasia yang tersebar di Jakarta. Beberapa pintu bahkan diyakini dapat menembus hingga Kepulauan Seribu. Benarkah demikian? Di bawah sini tuh ada sebuah lorong yang panjang sekali yang terhubung ke mana-mana gitu. Cuman untuk sepanjang apa saya belum tahu karena saya belum bisa masuk ke dalamnya. Tapi kalau yang saya rasakan di bawah sini itu seperti ada aktivitas seperti makhluk gaib yang tinggal di sebuah
lorong. Saya rasa memang ada lorong di bawah sini. Cuma untuk sepanjang apa saya kurang tahu.